Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Afif selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eswarena Wazara dengan NIM 101274041 dari jurusan S1 Farmasi. Saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Bersama saya ada teman-teman kelompok yang juga akan menyampaikan materi. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adini Rahmaidaya, NIM 101270001 dari Prodi S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Alvina Julia Putri, NIM 101270007 dari Prodi S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Bulan Putri Tiara Azahra dengan NIM 101270024 dari Prodi S1 Farmasi. Perkenalkan, saya Disa Ningtyas Puspa Satria, NIM 101270033 dari Prodi S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Feby Arinta, NIM 101127047 dari Prodi S1 Farmasi. Hari ini kami akan membahas topik Big Data dan Data Science dalam kesehatan. Materi akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai Big Data dan Data Science, kalian tahu nggak sih apa itu Big Data dan Data Science? Big Data sendiri adalah istilah yang merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, sehingga sulit untuk diproses atau dianalisis menggunakan metode tradisional. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat Internet of Things, transaksi bisnis, atau data sensor. Big Data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, inovasi bisnis, dan pemahaman mendalam tentang pola atau tren. Contohnya adalah analisis perilaku pelanggan, prediksi tren pasar, atau pengoptimalan operasional industri. Karakteristik utama Big Data sering digambarkan dengan konsep 5V, antara lain, pertama, volume adalah jumlah data yang sangat besar. Kedua, velocity, kecepatan data dihasilkan dan diproses secara real time. 3. Variety, keanekaragaman format data. Keempat, veracity, tingkat akurasi atau kualitas data. Kelima, value, nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari analisis data tersebut. Sedangkan data science adalah disiplin ilmu yang menggabungkan statistik, analisis data, dan metode pembelajaran mesin untuk memahami serta menganalisis data. Bidang ini bertujuan mengungkap pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, data science mengintegrasikan prinsip ilmu komputer, matematika, statistik, dan domain bisnis dalam menganalisis serta menginterpretasi data untuk memperoleh informasi berharga yang mendukung pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, data science bertujuan untuk mengekstrak informasi atau pola dari data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Seorang data science memanfaatkan keterampilan teknis seperti coding. Misalnya, Python R, pengolahan data, analitik, dan kemampuan bisnis untuk menjembatani antara data mentah dan solusi
nyata. Contoh penerapan data science adalah prediksi perilaku pelanggan, analisis resiko keuangan, deteksi penipuan, dan optimalisasi logistik dan rantai pasokan. Proses dalam data science biasanya melibatkan antara lain pertama pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database atau file. Kedua, pembersihan data, memastikan data bebas dari kesalahan, duplikasi, atau nilai yang tidak relevan. Ketiga, analisis data menggunakan teknik statistik atau algoritma untuk memahami data. Keempat, pemodelan data membuat model prediktif atau deskriptif dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Kelima, visualisasi data, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, diagram, atau dashboard agar mudah dipahami. Hubungan antara big data dan data science sangat erat sekali. Data science memanfaatkan big data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang kompleks dalam data yang besar. Oleh karena itu, data science harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan menganalisis big data dengan efektif. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi seperti Spark dan machine learning untuk mengekstrak insights dari data yang kompleks. Selain itu, integrasi big data dan data science membuka peluang untuk menetapkan strategi bisnis yang lebih akurat. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan operasi, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, dan melakukan tindakan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Selanjutnya ada Big Data dan Data Science dalam kesehatan. Yang pertama ada pemantauan epidemi dan pencegahan penyakit. Big Data dapat digunakan untuk menganalisis data yang besar dan beragam dari berbagai sumber seperti laporan kesehatan masyarakat dan data media sosial untuk mendeteksi pola penyakit serta memprediksi penyebaran wabah. Contohnya adalah menghadapi pandemi COVID-19. Big Data memungkinkan identifikasi cepat terhadap pola persebaran kasus, yang membantu otoritas kesehatan dalam mengambil tindakan lebih awal. Menurut Budiman, implementasi Big Data memberikan kemampuan dalam melakukan analisis mendalam yang dapat membantu deteksi wabah serta perbaikan layanan kesehatan. Kedua, manajemen data pasien untuk pelayanan yang lebih efisien. Penerapan Big Data dalam rumah sakit memfasilitasi pengolahan riwayat kesehatan pasien secara terintegrasi. Dengan sistem ini, rumah sakit dapat memastikan pemberian obat yang sesuai, mencegah kesalahan medis, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Misalnya, data rekam medis elektronik yang dikelola melalui Big Data memungkinkan tenaga kesehatan mengakses data secara real-time untuk perencanaan pengobatan yang lebih baik. Menurut Big Data Indonesia, dengan Big Data, kesalahan pemberian obat karena kurangnya informasi pasien dapat diminimalkan secara signifikan. Yang ketiga, prediksi beban operasional di rumah sakit. Dengan menggunakan Big Data, rumah sakit dapat memprediksi jumlah pasien yang akan datang berdasarkan pola historis, sehingga memastikan alokasi sumber daya manusia dan material secara optimal. Salah satu rumah sakit di Indonesia menggunakan analitik Big Data untuk memperkirakan jumlah pasien harian, membantu merencanakan kebutuhan staf secara efisien. Menurut Big Data Indonesia, prediksi harian menggunakan Big Data membantu mengurangi risiko kurangnya staf dan memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. Selanjutnya ada Big Data dan Data Science dalam farmasi. Big Data dan Data Science akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisien dan
efektivitas di sektor farmasi. Dalam lingkup farmasi, Big Data memungkinkan analisis data besar yang bersumber dari catatan medis elektronik, data uji klinis, hasil laboratorium, hingga informasi genomik. Konsep 3V, volume, variety, velocity, dari Big Data sangat relevan dalam menangani berbagai jenis data yang bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur. Misalnya, catatan pasien yang seringkali tidak terstruktur dapat diolah untuk memprediksi efek samping obat atau menentukan terapi personalisasi yang paling sesuai. Menurut Aditya, data berkembang menjadi live good dalam arti sesungguhnya. Data science juga berperan penting dalam farmasi, terutama untuk mendukung riset dan pengembangan obat. Sebagai contoh, algoritma pembelajaran mesin atau machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data molekuler sehingga mempercepat proses penemuan target obat. Selain itu, metode pengelompokan seperti K-means clustering telah digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara penyakit tertentu, seperti diabetes dengan penyakit komorbiditas lainnya. Menurut Aditya, supervised learning dapat memprediksi efektivitas obat terhadap pasien berdasarkan data historis. Uji klinis juga menjadi lebih efisien dengan penerapan teknologi ini. Big Data membantu penyaringan peserta uji klinis dengan lebih cepat dan akurat, sehingga waktu dan biaya penelitian dapat dikurangi. Di sisi lain, pengelolaan data secara otomatis melalui Internet of Things memungkinkan pengumpulan data dari perangkat medis secara real-time, yang kemudian dianalisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Menurut Aditya, organisasi yang dapat memanfaatkan data yang dimilikinya dalam waktu dan metode yang tepat akan mendapatkan keuntungan maksimal. Manfaat ini menunjukkan bahwa pengintegrasian Big Data dan Data Science di bidang farmasi tidak hanya mendukung penelitian dan pengembangan obat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasien melalui penerapan terapi berbasis data. Namun, tantangan seperti pengelolaan data yang kompleks dan perlindungan privasi masih menjadi fokus yang memerlukan perhatian. Materi selanjutnya ada keuntungan dan tantangan Big Data dan Data Science. Big Data dan Data Science memberikan keuntungan signifikan dalam sektor farmasi, terutama dalam efisiensi operasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Keuntungan utama meliputi peningkatan transparansi dalam manajemen rantai pasok dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain yang menyediakan keamanan dan ketidakberubahan data. Menurut Sodik, penggunaan RFID (Radio Frequency Identification) memungkinkan pengumpulan informasi secara otomatis, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi dalam proses penyimpanan serta distribusi obat-obatan. Namun, adopsi teknologi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan integrasi antara sistem baru dengan infrastruktur lama yang digunakan dalam pengolahan data farmasi. Selain itu, keamanan data menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatkan risiko pelanggaran data dalam sistem berbasis cloud. Menurut Sodik, keamanan data dan adaptabilitas teknologi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi implementasi Big Data dan Data Science. Dibutuhkan pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat memahami penggunaan teknologi baru seperti RFID dan blockchain. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dapat mengurangi efisiensi dan mempengaruhi implementasi secara keseluruhan. Walaupun tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian,
Potensi dampaknya pada kualitas dan keamanan obat-obatan menjadikan penerapan Big Data dan Data Science layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya ada penerapan Big Data dan Data Science. Yang pertama ada pemantauan kondisi pasien di rumah sakit. Rumah sakit seperti Children's Healthcare of Atlanta menggunakan Big Data untuk memantau kondisi vital pasien secara real time. Data dari sensor di samping tempat tidur pasien termasuk detak jantung dan tekanan darah dianalisis menggunakan teknologi seperti Hadoop. Hasil analisis ini memungkinkan deteksi dini perubahan kondisi pasien yang berpotensi kritis sehingga perawatan dapat diberikan lebih cepat dan akurat. Big Data membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan dan hasil perawatan pasien secara signifikan. Menurut sumber dari idbigdata.com. Yang kedua, analisis citra medis untuk deteksi penyakit. Teknik pencitraan medis seperti MRI, CT scan, dan sinar X menghasilkan data yang besar dan kompleks. Dengan memanfaatkan data science, rumah sakit dapat mengidentifikasi anomali dalam gambar medis untuk mendeteksi penyakit seperti kanker atau masalah neurologis lebih awal. Menurut DQLab ID, data science memungkinkan analisis data gambar medis yang lebih akurat, memberi dokter keunggulan dalam diagnosis dini. Yang ketiga, prediksi penyakit dengan model prediktif. Big Data juga digunakan untuk mengidentifikasi populasi yang beresiko tinggi terhadap penyakit tertentu melalui model prediktif. Misalnya, data demografi, kebiasaan hidup, dan riwayat kesehatan digunakan untuk memprediksi resiko diabetes atau penyakit jantung. Menurut digitalsekolah.com, model prediktif berbasis Big Data menawarkan peluang untuk menerapkan langkah pencegahan yang lebih efektif sebelum penyakit berkembang. Itulah beberapa penerapan Big Data dan Data Science dalam kesehatan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Big Data dan Data Science telah membawa dampak yang signifikan dalam sektor kesehatan dan farmasi. Big Data memfasilitasi pengelolaan dan analisis data besar yang dapat meningkatkan deteksi dini penyakit, efektivitas terapi, dan efisiensi operasional rumah sakit. Data Science juga berperan penting dalam riset farmasi dan pengembangan obat dengan memanfaatkan teknologi analitik dan algoritma pembelajaran mesin untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Meskipun memberikan banyak keuntungan, penerapan kedua teknologi ini juga menghadapi tantangan seperti kesulitan integrasi sistem, isu keamanan data, dan perlunya pelatihan untuk tenaga kerja. Integrasi antara Big Data dan Data Science dalam sektor kesehatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih personal dan berbasis data. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya Eswarena Wazara sebagai moderator beserta anggota kelompok. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.